adalah harus mempunyai 3 landasan. Kalau secara makro, Siwa, Wisnu, Brahma. Ya, Siwa, Wisnu, Brahma. Kalau secara makro. Kalau secara mikro adalah Tuhan, Putra, Roh Kudus. Ya, amin, itu kan budaya orang Katolik. Tapi Tuhan, Putra, Roh Kudus, amin, gitu ya. Jadi ini adalah kalau itu manifest, itu nanti bisa, dan ini sudah dipraktekkan di zaman Majapahit. Cucunya Kendedes yang namanya Tribuana Tunggadewi itu mampu memimpin negara 341 tahun. Sebenarnya Eyang ngapunten derek tanglet. Kenapa kok nama kerajaannya Singosari kok nggak Macansari? Padahal yang terkenal dulu kan macan. Sebenarnya bukan singo ya, bukan singo sejenis macan. Singhasari. Oh. Singhasari itu sing batil harus hancur ya, itu. Bukan singo. Ini anak cucu nggak ada yang tahu. Iya. Singhasari. Jadi yang batil harus hancur. Itu dulu. Waduh. Assalamualaikum, Eyang Jati mau tanya Eyang tentang sejarah tanda Trisula dan segitiga itu bagaimana? Nah, Trisula dan segitiga. Segitiga itu adalah bentuk suatu kehidupan nyata. Makasih gift-nya teman-teman. Ya, titik, lalu begini. Itu titik itu apa? Titik itu Tuhan, ya. Tuhan. Jadi Tuhan pada waktu titik bergerak, bereaksi sedemikian rupa sehingga menjadi semua hidup dan kehidupan ini di bumi ini. Itu lalu menjadi segitiga. Oleh karena itu Bung Karno pada waktu membuat partai pertama kali yang namanya PNI Marhinisme, di sini gambarnya segitiga kepala banteng, ya. Kepala banteng gambarnya itu. Oke, teman-teman. Apalagi tadi Trisula. Iya, Trisula dan segitiga tadi. Trisula, kalau Trisula itu Tri itu 3, Sula itu landasan. Jadi hidup ini adalah harus mempunyai 3 landasan. Kalau secara makro, Siwa, Wisnu, Brahma. Ya, Siwa, Wisnu, Brahma. Kalau secara makro. Kalau secara mikro adalah Tuhan, Putra, Roh Kudus. Ya, amin, itu kan budaya orang Katolik. Tapi Tuhan, Putra, Roh Kudus, amin, gitu ya. Jadi ini adalah kalau itu manifest, itu nanti bisa, dan ini sudah dipraktekkan di zaman Majapahit. Cucunya Kendedes yang namanya Tribuana Tunggadewi itu mampu memimpin negara 341 tahun. Sebenarnya bukan Kendedes, cucunya yang gambarnya ada di sebelah, di atas piano ini. Cantik banget itu, cantik ya. Itu ya, jadi Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos jagat gede ke mikro, ke tubuhnya sendiri, sehingga beliau memimpin tegar, kuat dan dahsyat. Tentaranya wanita di Sanjung Menanjung Melayu sana juga kuat itu dan sebagainya gitu ya. Nah, ada yang tanya lagi, 6 rogo pitu sukmo itu apa Yang? 6 rogo pitu sukmo. Iya. Karena mungkin ada unen-unen sedulur papat 5 panjer, 6 rogo pitu sukmo wolu wali songo tinari. Wong Jawa iki akeh bukune ya, orang Jawa tuh akeh bukune, akeh gurune. Semua bener ya, semua bener. Mungkin kalau gambaran saya sepintas lalu bahwa kalau kita sudah mampu menembus rogo kita ke 6 sap ke tubuh, barulah sampai ke sukmo. Sukmo itu apa? Sukmo ya sifat jiwa tadi itu. Baru nanti kalau sukmo sudah hablur, tidak ada tempelan debu satupun, baru ketemu roh suci. Mungkin seperti itu mungkin. Ini ya. ada akun yang komen ya, Ayang, wah usahakan live terus Mas Hendra, kami menunggu. Oke, siap, siap sayang. Eyang Jati, ini ada satu padepokan yang mengajarkan sebenarnya tidak diajari ritual-ritual, puasa-puasa, tidak diajari meditasi, tapi diajari hening dan pasrah. Karena hanya hening dan pasrah itulah cara supaya kita bisa terhubung dengan diri sejati atau Gusti. Pandangan Eyang Jati sebagai tokoh spiritual yang sudah sangat sepuh, pripun? Ya itu yang benar.
Ning yang ning ya, ning itu kalau tembung menang ya, menang. Jadi kalau misalnya mencari sang maha bengok-bengok malah gak ketemu, Mas. Kudu menang ya, kudu menang apa meneh dipuasang mimbar banter sampai anu kae. Malah ora ketemu loh. Sing gawe urip kok dibuangok ngono kae ya. Itu sudah termasuk promosi, termasuk anu ya. Teknis penyiaran aja. Tapi kalau pengen ketemu ya ke tubuh kita, ndak kemana-mana, ke tubuh kita. Karena Allah dengan Tuhan itu lain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Apa itu ya? Ini meja. Tapi bukan kayu. Dulu kayu, sekarang meja. Ya itu pada karo itu. Jadi Allah itu seru sekalian alam. Seru sekalian alam tuh, waktu seru sekalian alam bentuknya adalah pohon. Ya. Setelah menjadi itu lalu menjadi bahan namanya belabak. Papan ya, setelah direkayasa oleh manusia menjadi kayu. Itu meja itu harganya berapa? Harganya 5 juta. Bagaimana supaya menjadi 10 juta gampang? Dipelitur yang halus, diukir yang halus, dikerjakan karet seni. Semakin mahal. Semua itu tergantung pada pikiran manusia. Itu analoginya ya. Iya, analoginya seperti itu. Kang Jati sehat dan panjang usia. Wah, amin, 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 sun. Yang Ayang tadi dari Singapura yang jadi kan ditonton dari Singapura ya. Gitu ya. Saya dari kecil belajar dan bahagia tentang pembelajaran ilmu seperti ilmu Eyang Jati hari ini. Mas tanya ke Eyang Jati, waduh mana tadi? Mas tanya ke Eyang Jati mengenai perpindahan ibu kota negara itu menurut Eyang Jati akan stagnan ataukah kemudian akan berjalan secara masif? Jadi saya akan melihat secara politik dan spiritual ya. Kalau secara politik Indonesia itu Sabang sampai Merauke itu adalah negara miliknya bangsa. Ibu kotanya dimanapun tidak masalah. Hanya secara spiritual itu pasti harus terkait dengan satu energi yang sejak dulu sudah mempunyai sejarah besar. Jadi kenapa New York kota gede itu kok tokoh-tokohnya berada di Washington ya, tidak di New York. Demikian juga kita ini menurut khayalan saya, bukan kok karena saya di Malang atau Singosari, tempat istananya pimpinan negara itu seyogianya ada di Singosari. Karena apa? Dari segi keamanan memenuhi syarat. Di sana dekat Kostrad, dekat Pangkalan Udara, dekat ini, dengan Angkatan Laut segala macam memenuhi syarat ya. Tapi secara spiritual di sini getaran leluhur dari kurun waktu ke waktu itu selalu membuat bangsa ini menjadi besar begitu. Oke. Iya. Nah ini kan sudah rame nih kontestasi menjelang 2024, masa depan Pilpres 2024 itu. Nanti 2024 ini, menurut Eyang Jati akan seperti apa sebenarnya keyakinan panjenengan? Ya mohon maaf keyakinan saya salah. Menurut saya itu tidak ada pemilu nanti. Tidak ada pemilu. Tidak ada pemilu. Tidak ada pemilu. Iya. Oke. Karena saya juga berdoa begitu. Titik jenuh manusia itu sudah apa gunanya coblosan? Ya kalau hasilnya tetap saja gini loh. Sekarang itu di viral ada itu. Utang Indonesia itu dari sana ke sini sampai terakhir itu katanya sudah berapa 393 triliun apa itu 200 ada tadi di viral saya baca itu Pak saya mungkin. Berarti keajaiban pasrah itu menurut Eyang Jati apa saja? Ya itu nanti kalau pasrah ning yang total disitulah energi spiritual kekuatan Tuhan itu akan menyatu. Kalau kekuatan Tuhan sudah tidak ada yang melawan ya. Sabdo dadi paribasane seperti itu. Sabdo dadi iya. Tapi pasti ada seseorang yang nanti guide sebagai guidance, sebagai ujung tombak yang berjalan ke sana, tidak akan liar semaunya sendiri gitu. 2024 tidak akan ada Pilpres karena Pilpres terbukti gagal, justru malah hutang kita sampai 405 miliar dolar Amerika Serikat. Wih, dolar ya? Iya. Waduh. Ngeri ya. Yes, mudah-mudahan nggak usah pilpresan lah ya. Ya, nggak usah. Dan nanti itu teknisnya kembali ke kuno. Ya, misalnya di daerah Tuban itu ada
Dimulai dari desa yang terkecil jadi suatu desa ya. Di desa wes desa A atau desa mana, desanya Mas Tuban, Mas Endar mana? Semanding. Semanding, misalnya di Semanding. Kumpul orang Semanding, wes wong Semanding kumpul lo. Carilah seseorang yang bijak, berarti budi luhur, yang bijak, yang cerdas. Kan gitu loh, ada kursi kosong, diangkat bareng-bareng nenggah nuwun sewu Pak, mohon maaf, tolong kami semua dipimpin. Seperti itu nanti itu. Nggak usah rebutan gebu-gebuan, sogok-sogok itu nggak perlu. Jadi yang akan jadi pemimpin benar-benar pawang ya. Iya, betul-betul itu. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Ratu tanpa makutha. Oke, siap. Ini banyak pertanyaan yang fan-nya jenengan mulai keluar semua ini. Yang Jati olah nafas itu manfaatnya nopo nggih? Nggih. Olah nafas itu karena manusia itu tanpa nafas kan wis dadi anu ya, jenazah ya. Oleh karena itu nafas itu penting ya. Nafas itu adalah udara. Oleh karena itu seyogianya semua jagalah keseimbangan pernapasan, keseimbangan cara makan, keseimbangan cara minum, harus hati-hati. Kalau saya dulu, background saya pada waktu di Pangestu ada ajaran yang namanya El Pramit, eling percaya mituhu. Itu 3. Tapi eling percaya mituhu, eling sapa? Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mituhu itu nglakoni. Nek wong Islam ya percaya karo ajaran sing diparini iku ya, terus nglakoni. Ning ana 5 akan menjadi trisila menjadi hastasila, menjadi 8 sila. Sabar, rilo, terima, temen, jujur, mesti berbudi luhur. Kalau sudah berbudi luhur itu sudah yaitu manusia yang digambarkan sebagai sosok Tuhan itu sendiri itu. Pak Dion, salam sehat Pak Jati, salam satu komplek Purwantoro. Waduh, baik kok isek berpikir politik katanya. Iya. Fenomena hening yang diakhiri seperti ditampar sinar yang terang tanpa normal. Fenomena hening diakhiri seperti ditampar sinar. Oke lah, ini pengalaman pribadi teman-teman. Jika tidak ada pilpres nanti, apakah ada gejolak besar seiring dengan pergantian kepemimpinan? Menurut panjenengan pripun? Gejolak itu karena sudah tuntutan. Matur nuwun Mas Dion ya, maaf. Kalau bisa teman-teman entah tua entah muda harus berpikir politik ya. Karena suatu kehidupan itu harus dilihat dengan kacamata politik. Politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Nah, berpolitik sekarang dalam tanda petik tidak sopan dan tidak santun karena tidak ada etika dan normanya. Misalnya saya harus kena Senayan, harus habis uang sekian, harus ini. Saya pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, harus ini. Nah itu sudah nggak benar lagi gitu. Jadi oleh karena itu tetap wawasan politik ini harus dipakai sebagai pisau analisa siapa saja, karena kita itu terlibat dalam sepak terjangnya politik itu sendiri. Kalau versinya yang Jati yang disebut dengan apa tuh namanya rasa sejati itu yang apa sih yang Jati? Rasa sejati ya, rasa sejati itu adalah satu rasa. Kalau rasanya hasin ditompo karo lidah ya. Rasane krungu swara ban blusa duar mesti kira dedeg ngono ya, deg itu. Ada lagi rasa sejati itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, yang di dalam rasa ini nanti timbul satu getaran yang menggetarkan ke dalam seluruh jasmani kita. Itu begitu. Misalnya sering saya terjadi gitu, melamun begitu, menggambarkan sesuatu, melihat anak kecil misalnya di jalan digendong sama ibu lalu minta-minta ke sana kemari dan jalannya seok-seok misalnya, langsung saya tuh mobil berhenti dulu, tuluh bledes ndak iso mandek-mandek. Ya, tapi anehnya saya kepada anak-anak yang minta-minta di perapatan itu malah tidak kasihan. Kenapa tidak kasihan? Mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang yang malas bekerja. Satu, yang kedua,
sebenarnya negara harus bertanggung jawab terhadap mereka. Indonesia itu kaya raya, lautnya kaya, hutannya kaya, tambangnya kaya, ininya kaya. Harus, bahkan saya dengan grup-grup dari Jogja yang kemarin itu menyebarkan nyemplungisasi, itu sudah punya program, nanti sekolah itu sampai perguruan tinggi tidak bayar. Nah, warga negara mau pinter kok bayar sulit. Terus guru siapa yang bayar? Guru tanggungan negara. Dan guru tidak boleh susah. Guru hidupnya harus betul-betul bahagia. Kayak di Finlandia itu. Iya, Guru betul. pertama kali ngajar itu gajinya 28,5 juta. Tapi nggak sembarang orang bisa jadi guru. Seleksi jadi guru. Oh tuh iya, lebih jadi guru tuh. daripada seleksi jadi dokter. Lah, iya. Ini Mas Aji. G, G, G. Oke. Allah hanya menambahkan. Oke, ngomong-ngomong. Iya. Jika tidak ada pilpres nanti, apakah akan ada gejolak besar seiring pergantian kepemimpinan? Menurut jenengan gimana? Itu sudah kaitannya ya, kaitannya. Karena ada gejolak itulah tidak ada pilpres. Kenapa tidak ada pilpres? Karena sistem yang ada selalu tidak menjanjikan dan lalu tidak ada hasilnya. Itu. Apakah kesadaran itu puncaknya laku hidup seseorang? Puncak kesadaran, Apakah kesadaran itu puncak laku kehidupan seseorang? laku kehidupan yang bagaimana ya? Jadi kalau kesadaran itu ke dalam, kalau laku kehidupan kan belum tentu. Misalnya ada seseorang yang kehidupan, wah enak ya apa lah, mikir ini mabuk mari misalnya loh ya. Itu laku orang, tapi bukan kesadaran.